Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya jelaskan tentang logaritma. Logaritma merupakan inverse dari eksponen. Secara umum, ditulis A log B sama dengan C, di mana A disebut bilangan pokok atau basisnya, B adalah numerus atau nilai logaritma yang dicari, sedangkan C adalah hasil dari logaritmanya. Untuk bentuk A log B sama dengan C bisa dituliskan dalam persamaan bilangan berpangkat, yaitu jika A dipangkatkan C, hasilnya adalah B. Nah, itu bentuk logaritma A pangkat C sama dengan B. Contoh soal. Misalkan nyatakan dalam bentuk logaritma. Contohnya ada 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka bisa dirubah dalam logaritma 2 logaritma 8 sama dengan 3. Nah, karena 2 pangkat 3 hasilnya 8. Atau bisa juga misalkan 3 pangkat negatif 4 sama dengan 1/81. Kalau dinyatakan dalam bentuk logaritma, berarti basisnya yang di atas yaitu 3. 3 logaritma 1/81 ini ya. Nah, 3 log 1/81 sama dengan negatif 4. Atau 3 pangkat negatif 4 sama dengan 1/81. Itu contoh soal selanjutnya. Dari pengertian tadi untuk nilai logaritma, berarti jika ada 2 logaritma 4, nilainya berapa? 2 logaritma 4 nilainya yaitu 2. Kenapa? Karena 2 jika dipangkatkan 2 hasilnya 4. Jadi 2 jika dipangkatkan 2 hasilnya 4. Contoh lagi, 3 logaritma 9. 3 logaritma 9 juga sama, mencari 3 pangkat berapa yang hasilnya 9, yaitu 3 pangkat 2. Berarti 3 log 9 nilainya 2. Lagi 5 log 125 sama dengan 5 log 125. Berarti 5 pangkat berapa agar hasilnya 125, yaitu 5 pangkat 3. Jadi nilai 5 log 125 itu sama dengan 3. Karena 5 pangkat 3 sama dengan 125. Contoh lain, 2 logaritma 8.
Nah, 2 logaritma 8 artinya 2 pangkat berapa yang hasilnya 8, yaitu 2 pangkat 3. Jadi nilai 2 log 8 nilainya 3. Contoh lagi, misalkan 3 logaritma 81. Ya, 3 log 81 itu 3 pangkat berapa yang hasilnya 81, yaitu 3 pangkat 4. Nah, dari sini kita bisa menuliskan ada sifat logaritma. Sifat logaritma yang pertama yaitu jika A log B pangkat N akan sama dengan N-nya turun ke depan dikali A log B. Nah, ada sifat A log B pangkat N bisa ditulis N-nya turun ke depan dikali A log B. Berarti jika ada 3 log 81, kita bisa menuliskan dalam sifat seperti yang ini. Nah, A log B pangkat N, N-nya turun ke depan dikali A log B. Bisa dituliskan 3 log 81 itu 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 sama dengan 81. Nah, dari sini bisa dituliskan lagi 4 pangkatnya turun ke depan dikali 3 log 3. Nah, sekarang 3 log 3. 3 log 3 nilainya 1. Kenapa 1? Tadi berdasarkan pengertian 2 log 4 hasilnya 2 karena 2 pangkat 2 nilainya 4. 3 log 9 nilainya 2 karena 3 pangkat 2 hasilnya 9. 5 log 125 nilainya 3 karena 5 pangkat 3 hasilnya 125. Nah, di sini 3 log 3 itu artinya 3 pangkat berapa yang hasilnya 3. Nah, berarti 3 pangkat 1. Jadi kalau A log A nilai basis dan numerusnya sama, nilainya 1. Nah, misalkan 5 log 5, 1. 7 log 7, 1. Karena kalau 7 log 7 itu artinya 7 pangkat berapa yang hasilnya 7, yaitu 1. Jadi A log A sama dengan 1. Jika basis dan numerusnya sama, nilainya 1. Itu untuk sifat yang kedua. Di sini berarti tadi 3 log 81, 3 log 3 itu 1, maka 4 dikali 1, 4. Jadi sama ya. Bisa kita langsung 3 log 81 hafal, yaitu 4. Karena 3 pangkat 4 nilainya 81. Atau bisa dideskripsikan dengan 3 log 81 kita rubah menjadi 3 pangkat 4. Gunakan rumus atau sifat dari logaritma yang pertama, pangkatnya turun ke depan dikali 3 log 3. 3 log 3 nilainya 1. Ada sifat lain, A log A sama dengan 1. Selain itu juga misalkan 3 log 1 sama dengan 3 pangkat berapa yang hasilnya 1. 3 pangkat berapa yang hasilnya 1. Atau 5 log 1. Nah, ini 5 log 1, 3 log 1 itu nilainya berapa? 3 pangkat berapa yang hasilnya 1, 5 pangkat berapa yang hasilnya 1, yaitu bilangan kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Jadi nilai 3 log 1
sama dengan 0. 5 log 1 juga hasilnya 0. Karena 3 pangkat 0 hasilnya 1, 5 pangkat 0 juga hasilnya 1. Jadi ada sifat A log 1, ini numerusnya nilainya 1. Jika numerusnya 1, maka hasil logaritmanya 0. Ya, ini 3 sifat dari logaritma. Berikutnya, misalkan ditanyakan 4 logaritma 8. Nah, kalau 4 logaritma 8, padahal dari pengertian 4 pangkat berapa yang hasilnya 8? Susah ya. 4 logaritma 8 berarti 4 pangkat berapa yang hasilnya 8. Untuk penyelesaian ini kita gunakan sifat logaritma yang berikutnya. Jika ada A pangkat N, logaritma B pangkat M akan sama dengan M-nya turun ke depan dibagi dengan N. Berarti M dibagi N, gitu ya. M dibagi N, N dibagi M dikali A log B. Nah, ini ada sifat logaritma seperti itu. A pangkat N log B pangkat M sama dengan M dibagi N dikali A log B. Nah, ini kita terapkan di soal 4 logaritma 8 itu berapa? Maka kita rubah 4 dan 8-nya kita rubah dalam bilangan berpangkat. 4 itu 2 pangkat 2. 8 itu 2 pangkat 3. Sama dengan M-nya 3, N-nya 2. M dan N-nya kita turunkan ke depan. 3/2 dikali 2 log 2. Sama dengan 3/2, 2 log 2, 1. Maka nilainya 3/2. Itu contoh 4 log 8. Selanjutnya, misalkan 25 logaritma 1/125. Sama kita terapkan ke rumus seperti ini atau sifat A pangkat N log B pangkat M. Kita rubah 25 jadi perpangkatan 5 pangkat 2. Ini ya, 25 kita rubah menjadi 5 pangkat 2. Logaritma 1/5 pangkat 3. Nah, kita rubah lagi 5 pangkat 2, tetap tuliskan terlebih dahulu. Kalau ada perpangkatan 1/5 pangkat 3, 5 pangkat 3 bisa naik jadi pembilang. Asal pangkatnya dibalik, tadinya positif menjadi negatif. Kemudian sama dengan M-nya 3, N-nya 2, maka M dibagi N. M dibagi N, negatif 3 dibagi 2, dikali 5 log 5. Sama dengan negatif 3/2, karena 5 log 5 nilainya 1. Contoh lagi. Akar 3 logaritma 1/27. 1/27. Nah, kita sama pakai sifat tersebut, masing-masing kita buat perpangkatan.
basis dan numerusnya. Akar 3 itu 3 pangkat setengah. Nah, ingat ya. 3 pangkat setengah. Setengah itu dari mana? Dari sini. Ini ada pangkat 1, di sini ada pangkat 2. Kalau akar dibuka itu 1/2. Akar 3. Ya, 3 pangkat setengah logaritma 1/27 itu 3 pangkat 3. Kita tuliskan lagi. 3 pangkat setengah logaritma. Tadinya penyebut bisa kita naikkan pangkatnya tetapi menjadi negatif. Negatif 3 sama dengan M-nya negatif 3, N-nya setengah. Berarti negatif 3 dibagi setengah dikali 3 log 3 sama dengan negatif 3. Kalau pembagian pecahan dibalik menjadi perkalian ya, 2/1. 3 log 3 1. Jadi sama dengan negatif 6. Itu contoh menentukan nilai logaritma dengan sifat yang pangkat N log B pangkat M. Selanjutnya, operasi penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan logaritma. Contohnya, misalkan 2 log 8 ditambah 3 log 27 sama dengan 2 log 8. Itu kita sudah hafal ya, nilainya 3 karena 2 pangkat 3 hasilnya 8 ditambah 3 log 27 juga nilainya 3, maka sama dengan 6. Nah, tetapi jika misalkan nomor 2 ada 6 logaritma 3 ditambah 6 logaritma 12. Nah, sementara 6 logaritma 3 berapa? Nah, 6 pangkat berapa yang hasilnya 3? Susah kita untuk mencarinya, dan 6 logaritma 12 juga susah untuk mencarinya. Maka ada sifat logaritma, penjumlahan logaritma, yaitu A log B jika ditambah A log C, syaratnya basisnya sama-sama A. Berarti di sini juga sama ya, 6 dengan 6. A log B ditambah A log C itu berlaku diringkes A log numerusnya dikalikan B dikali C. Nah, A log B dikali C. Itu sifat penjumlahan pada logaritma. Nah, jadi yang nomor 2 kita selesaikan dengan sifat penjumlahan logaritma. 6 log 3 ditambah 6 log 12 sama dengan 6 logaritma 3 dikali 12 sama dengan 6 logaritma 36. Nah, 6 logaritma 36 berapa? Yaitu 2. Karena 6 pangkat 2 hasilnya 36.
Contoh lagi. 2 logaritma 2/3 ditambah 2 logaritma 12 sama dengan basisnya sama-sama 2, maka bisa gunakan sifat menjadi 2 log, numerusnya dikali 2/3 dikali 12 sama dengan 2 logaritma 12 dibagi 3, 4 dikali 2, 8. 2 log 8 kita hafal, yaitu nilainya 3. Maka hasilnya